Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar kitab Yosua. Ya, kata kunci kitab Yosua itu adalah kepemilikan. Next, ayo jangan terlambat. Ya, kata kunci kitab pemilikan adalah Yosua dan temanya adalah kepemilikan sebagian dari tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya. Yosua 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita hari ini belajar Yosua pasal yang ke-15. Itu bagian dari pendudukan Kanaan ya. Kita sudah bagian yang kedua, pendudukan ke tanah Kanaan. Kita sekarang sedang membagi tanah Kanaan itu. Nah, sebelumnya kita fokus di Yosua pasal 14. Jadi Yosua pasal 14 kita ingat ya, tentang Kaleb. Kaleb itu adalah suku Yehuda ya. Dan itu sebabnya dia dapat bagian dulu. Kenapa? Karena dia dapat janji dari Musa. Nah, hari ini kita fokus Yosua pasal 15 itu bagian suku Yehuda. Nah, Israel itu punya 12 anak ya, 13 sama Dina. Saya nggak tahu apakah ada perempuan lagi yang lain, tapi dicatat seperti itu di dalam Alkitab. Nah, lihat ya, Ruben, Simeon, Lewi, itu anak satu, anak kedua, anak ketiga. Yehuda itu anak ketiga, 4. Wow, kok bisa lebih dulu? Nah, kita lihat berikutnya ya. Ini adalah wilayah suku Yehuda yang akan kita pelajari hari ini. Berikutnya. Nah, bagian suku Yehuda dibagi. Lihat, pasal 15 ini dibagi, ayat 1 sampai ayat 12 itu bicara soal batas-batas milik pusaka suku Yehuda. Jadi pasal 15 ini kita perhatikan seperti ini ya. Lalu yang kedua ini membicarakan tentang Hebron, pemberian Hebron dan negeri sekitarnya diberikan secara khusus kepada Kaleb. Ini ada hubungannya dengan pasal 14. Ingat ya, Kaleb dari suku Yehuda, dia dapat bagian, diceritakan dalam pasal 14. Di pasal 15 ini diceritakan lagi, tapi ini apa ya, seperti expans. Ini cerita selanjutnya di masa hakim-hakim. Nanti kita lihat seperti itu. Lalu bagian yang terakhir yang paling panjang, ini nama kota-kota yang jatuh dalam undian untuk suku Yehuda. Ayo kita baca ayatnya ya. Yosua 1 cukup panjang ini ya. Dari ayat 1 sampai 12. 2, 3. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai padang gurun Sin ke selatan. Di ujung selatan, batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin, naik ke sebelah selatan Kadesh Barnea, terus ke Hesron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon dan keluar pada sungai Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim.
Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Netofah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baalah, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baalah ke barat ke pegunungan Seir, lalu ke utara ke lereng gunung Yarim, itulah Kesalon, turun ke Bet-Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron, kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baalah dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya itulah segala penjuru. Batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Selesai. Tarik nafas ya, panjang ya. Baca pasti tidak ngerti kopo itu tempat apa itu, begitu ya. Nah, oke, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, bagian suku Yehuda dapat bagian yang pertama ya, pasal 15. Nah, pembagian wilayah timur kan sudah selesai pada masa Musa ya. Tapi pertanyaannya, kenapa di bagian barat Kanaan kok suku Yehuda diistimewakan? Ingat ya, tadi itu kita lihat ya, anak pertama Ruben, Simeon, kedua, ketiga Lewi, baru keempat Yehuda. Kenapa pembagiannya nggak ikut urutan anak pertama? Ya, padahal Yehuda itu anak pertama, anak keempat, bukan anak pertama. Jawabannya adalah karena suku Yehuda itu mendapat berkat kerajaan dari siapa? Dari Yakub, leluhur, bapak leluhur dari bangsa Israel. Yang berikutnya, kalau kita lihat suku Yehuda itu memang suku yang paling besar, makanya porsi wilayah tanah warisan yang dia terima itu melebihi suku-suku yang lain. Jadi saya sedikit membayangkan ya, bagaimana mungkin ya, nanti kita lihat nubuat Yehuda mengenai Yakub, mengenai Yehuda, nubuat papanya terhadap Yehuda dan keturunannya digenapi secara luar biasa dalam pembagian tanah itu. Bayangkan, ini nubuat kira-kira 400 tahun yang lalu mereka dapat itu. Wow. Ayo kita lihat. Kejadian 49 ini berkat Yakub kepada Yehuda. Jadi ceritanya si Yakub itu mau meninggal. Umur 147. Dia sudah sampai di Mesir umur 130, ketemu sama Yusuf, 17 tahun tinggal di Mesir. Wah, cukup enak ya. Lalu menjelang ajalnya dia panggil yang pertama anaknya Yusuf. Ya, Yusuf dikasih berkat kesulungan. Lalu anak-anaknya satu persatu diberkati sesuai urutan. Tapi berkat Yehuda disampaikan seperti ini. Ayo kita baca. 2, 3. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Berhenti dulu. Jadi ini berkat, kok aneh ya? Kok berkatnya kok bicara musuh? Kalau kita bicara berkat, kok kayaknya lebih enak dapat tanah yang bagus, harta banyak. Tapi langsung berkata tanganmu akan menenangkan tengkuk musuhmu. Digenapi 400 kemudian. Terus, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tunggu dulu, berhenti. Perhatikan ya, ayat sebelumnya kita lihat. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Berarti anak 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan selanjutnya masih sujud. Wow. Kok bisa seperti itu? Kenapa Yakub memberkati Yehuda dengan seperti ini, luar biasa? Jadi ceritanya tuh, kalau saudara masih ingat, ketika Benyamin anak kesayangan Yakub dibawa ke Mesir, yang datang kedua, Yehuda menjamin kalau ada apa-apa
sama Benyamin, aku yang tanggung. Wah, itu melegakan hati papanya. Kenapa? Anak pertama berkata kalau ada apa-apa nanti bunuh saja anakku. Nah, itu omongan orang putus asa. Tapi Yehuda luar biasa, bahkan Yehuda lah yang menjadi juru bicara membela Benyamin dan mau menggantikan Benyamin ketika Yusuf menguji. Jadi papanya tahu cerita seperti ini, berarti a good leader. Dia pemimpin yang bagus. Makanya berkatnya berkat pemimpin. Next, ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang berhak atas datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Berhenti dulu. Balikan ayat sebelumnya. Lihat ya, ayat sebelumnya. Lihat ada singa di Yehuda. Siapa itu? Tuhan Yesus. Balik lagi ayat 10. Lihat. Tongkat kerajaan. Dan lihat ya, mulai dari Daud, raja kedua, lalu keturunan Raja Daud ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, jadi raja. Walaupun kerajaan itu terpecah Yehuda dan Israel, di Yehuda keturunan Daud tetap jadi raja. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak walaupun kerajaan itu pecah sampai ia yang datang yang berhak atasnya. Siapa? Tuhan Yesus. Bangsa-bangsa takluk. Makanya Yesus sebut anak Daud. Mesti paham itu seperti itu. 11 belum dibaca. 2, 3. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena salju. Next slide. Lihat ya. Pertama berkatnya, musuh-musuhmu akan takluk kepadamu. Berarti kalau takluk berarti dikepung musuh. Klik pelan-pelan satu-satu. Di barat, di timur ada bangsa Moab. Saya lihatnya di sebelah sini dulu ya. Klik lagi. Di selatan ada bangsa Edom. Klik lagi, ada bangsa Amalek di barat daya. Di barat ada bangsa Filistin. Dikepung musuh suku Yehuda. Tapi takluk kepadamu. Lihat. Next, klik. Nah, ini Moab, ini Edom, ini Amalek, ini Filistin. Yehuda dikepung. Musuh-musuhnya. Next. Ya karena dikepung, musuh yang ganas, Yehuda butuh raja, penguasa yang kuat. Makanya Daud dipilih oleh Tuhan. Sebetulnya apa ya? Kalau saudara Bapak Ibu membaca dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, keturunan wanita ini akan meremukan kepala ular. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi Adam dan Hawa itu ke surga. Ingat ya, tidak ada jalan keselamatan yang olehnya kita bisa diselamatkan, nama yang diberikan olehnya kita bisa diselamatkan. Keselamatan di seluruh dunia di masa perjanjian baru dan masa perjanjian lama itu cuma satu, lewat Yesus. Tanpa Yesus orang tidak bisa masuk surga. Dan itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diceritakan tentang juru selamat. Siapa? Keturunan perempuan ini akan meremukan kepala ular. Itu siapa? Itu Yesus. Yesus yang akan datang. Jadi Adam dan Hawa masuk surga itu kenapa? Yesus yang akan datang. Mereka percayakan iman itu. Keturunan perempuan ini. Karena kepada siapa? Yesus. Lalu melalui Nuh, Abraham, olehmu kaum di muka bumi mendapat berkat. Lalu cerita tentang perjanjian Musa, perjanjian Daud. Nah, mulai muncul, mulai mengkerucut sampai tiba dari Yesus. Jadi bisa dibayangkan ya. Wow. Yang kedua, berkat yang kedua. Tanah yang diberikan kepada suku Yehuda sangat cocok untuk ditanami anggur. Dan
dari lembah Yudea yang dimiliki, yang dulu dipikul para mata-mata, kayaknya mungkin Kaleb dan Yosua, mereka bawa buah anggur yang sangat besar itu. Wow, ini keren sekali itu. Yang ketiga, Yehuda itu adalah suku asal Mesias. Ingat ya, Mesias, bahasa Ibrani-nya Masiah, bahasa Yunani-nya Kristos, bahasa Indonesianya Kristus. Makanya kenapa ya disebut Yesus Kristus? Kristus itu seperti gelar gitu ya. Kristus yang diurapi, raja yang diurapi. Next. Oke. Jadi bagian suku Yehuda itu batas selatannya terbentang dari ujung selatan Laut Mati ke arah barat hingga Sungai Mesir di Wadi. Batas utaranya terbentang dari ujung Laut Mati ke arah barat sampai Laut Besar. Klik ya. Jadi batas timurnya adalah Laut Mati, batas baratnya Laut Tengah. Jadi perairan, dua perairan itu mengapit Yehuda. Ini keren sekali ya. Next. Nah, sebagian besar dari wilayah yang ditaklukkan, yang diceritakan di kisah ayat 1 sampai 12 ini, itu wilayah yang ditaklukkan oleh Yosua dalam kampanye militer di bagian selatan. Ingat ya, Yosua dari pasal 5 mulai dari tengah Kanaan, lalu selatan ditaklukkan, lalu pergi ke utara. Nah, di bagian selatan ini. Tapi beberapa wilayah itu subur sekali, tapi ada beberapa yang gunungnya tandus seperti itu. Ya. Next, ayo kita baca mulai ayat 13 sampai 19. 2, 3. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketika orang Enak, yaitu Sesa, Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak. Berhenti dulu. Jadi Kiryat Arba yang diberikan kepada si Kaleb, sobatnya, bestinya si Yosua ini, dikasih Kiryat Arba. Itu Kiryat Arba itu rumahnya bapak Enak. Enak itu bukan berarti yummy, Enak itu raksasa. Jadi Enak itu raksasa. Dan Kaleb menghalau 3 raksasa Enak, Sesai, Ahiman, Talmai. Jadi raksasa, bapaknya Enak, turunannya, dan anaknya 3 raksasa seperti ini. Bayangkan bisa mengalahkan seperti itu. Terus next, 2, 3. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah yang telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Next. Jadi pembagian warisan suku Yehuda ini sekarang mulai spesifik kepada keturunannya Kaleb. Hebron, ya, Kiryat Arba, nama yang lama. Nah, catatan taman ya, pasal 14 sudah diceritakan tentang pembagian suku bagi Kaleb khusus, lalu suku Yehuda yang pertama. Tapi di dalam suku Yehuda ini disisipkan tambahan ini. Apa ini tambahan ini? Menggambarkan pejuang tua 87 tahun berangkat perang. Saudara umur 87 tahun loh ya. Saya pikir 87 gimana bisa pensiun itu. Tapi berangkat perang itu.
Tapi cerita di sini, lihat ya, diperluas Debir, Kiryat Sefer dan semuanya. Ini cerita disisipkan di sini karena kejadiannya bukan pada waktu pasal 15. Kejadiannya itu pada cerita hakim-hakim. Ya. Next. Jadi kisahnya diceritakan di sini, Kaleb dibantu keponakan yang pemberani, Otniel. Lalu Otniel itu jadi mantunya. Lalu kemudian jadi hakim. Jadi cerita hakim-hakim dibuka oleh hakim yang pertama, namanya Otniel. Dan Otniel ini ceritanya mantunya si Kaleb seperti itu. Nah, agak maju sedikit next. Nah, ini musuh-musuh di Kanaan. Jadi sesudah era Yosua ada era tua-tua. Yosua ditutup pasal 24, lalu mulai kitab kisah hakim-hakim. Hakim-hakim pasal 1, pasal 2 itu kesimpulan dari semua hakim-hakim. Lalu ceritanya satu persatu dipretelin. Hakim masa ini, hakim era ini. Dan ini orang Amon, orang Moab, orang Edom, orang Amalek, orang Yebus, orang Filistin, Feris, Amori, Kanaan, Venesia, Sidon, dan Mesopotamia. Kenapa banyak musuh? Yosua ceritanya banyak, semuanya musuh dikalahkan, tidak ada yang tidak dikalahkan. Karena mereka nggak mau taat. Nggak mau taatnya di mana? Nanti di terakhir kita mau ceritanya. Next. Nah, ini cerita para hakim ya. Ada Samgar, Simson, Elon, Yair, Barak, Gideon, Yefta, Tola, Abimelek, Ehud, Deborah, Ebsan, Abdon, klik. Dan di sini cerita Otniel. Dan ini pembuka pertama ceritanya Otniel. Nah, klik next. Dari mana daerah suku-suku itu? Lihat ya. Klik. Samgar, Barak di sini, Elon, Yair di sini, Gideon di sini, Tola di sini, Abdon di sini, Yefta di sini, Abimelek di sini, Deborah, Ehud, Simson, Ebsan. Cukup. Jadi dimulai ceritanya, saya cari dari mundur ya. Sebetulnya yang terakhir Simson kan ceritanya ya. Ini ceritanya Otniel. Next slide. Di mana ke Otniel? Dari suku Yehuda. Jadi next ya. Siapa Otniel itu? Otniel itu dari Bani Yehuda. Siapa dia? Keponakannya Kaleb yang jadi mantunya dia. Di mana dia tinggal? Di selatan Israel. Nah, pada saat itu sesudah era Yosua, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang paling gampang seperti ini. Zaman Yosua itu imannya itu, rohaninya itu tinggi. Musuh banyak, persoalan banyak, berangkat perang. Makanya kadang-kadang kenapa Tuhan izinkan kita terima banyak persoalan, masalah itu ya. Kenapa? Supaya kita datang sama Tuhan, doa sama Tuhan sungguh-sungguh. Selesai menduduki tanah perjanjian, pasal 24 Yosua berpisah, bye-bye, dia sudah tua, lalu meninggal tua-tua memimpin, yang tua-tua sudah tidak ada. Generasi berikutnya diberkati, kaya raya, punya tanah diberkati, lalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ibadah pada Baal, Asyera, diperbudak Mesopotamia. Lalu berdoa, minta berseru kepada Tuhan. Tuhan kirimkan Otniel. Lalu damailah negeri itu 40 tahun. Dan ingat, ini hakim yang pertama dan yang terbaik. Walaupun ceritanya pendek. Karena hakim berikutnya tambah turun seperti itu. Oke, next. Ayo kita baca. Ini panjang ini. Puasin bacanya saudara ya. 2, 3. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabseel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hasor, Yitnan, Sif, Telem, Bealot, Hasar, Hadata, Keriot, Hesron, itulah Hazor, Amam, Sema,
Molada, Hasargada, Hesmon, Bet-Pelet, Hazar Sual, Berseba dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Ezem, Eltolat, Esil, Horma, Siklak, Matmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain dan Rimon dan seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit Estaol, Sora, Asna, Saonoa, En Gandim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Aseka, Saarim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Senan, Hadasa, Migdalgad, Gilean, Mispa, Yokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabot, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama dan Makeda. 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yifta, Asna, Nesib, Kehila, Aksib dan Maresa. 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kotanya dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, Debir. Itulah Debir. Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon dan Gilo. 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanmum, Bet-Tapua, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron dan Sior. 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Sif, Yuta, Israel, Yokdeam, Sanoa, Kain, Gebea dan Tina. 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Bet-Sur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anot dan Eltekon. 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet Araba, Midin, Sekhaka, Nipsan, kota garam dan En-Gedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Next. Jadi ini kalau disingkat, ya, di mana letak geografis kota-kota Yehuda. Klik yang pertama. Di selatan itu 29 kota dan desanya itu daerah Negev. Klik di barat ada 42 kota ditambah desa-desa. Di Sevela itu bukit yang kecil-kecil ya. Terus di tengah ada 38 kota dan desa dan daerah perbukitan ini. Klik di timur 6 kota dan desa di gurun yang jarang penduduk yang menurun ke arah orang mati, laut mati ya. Di situ laut asin disebutkan seperti itu. Klik. Nah, saya kasih gambar satu saja. Ya, jadi kalau saudara dengar gurun Yudea, ingat ya ceritanya si Yohanes Pembaptis, dan saudara mesti tahu ya tempat-tempat ini gersang. Dan kalau saudara pergi ke Israel, biasanya ada wisata ke tempat-tempat yang seperti ini. Jumlah kota yang ada di Negev dikatakan ada 29. Kalau saudara melihat ya Negev itu padang belantara gini. Tempat yang banyak pasir, bukan pasir, itu padang pasir ya. Banyak batunya, itu namanya padang belantara seperti itu. Tapi yang terdaftar ada 36. Kenapa? Klik. Nah, lihat ya, klik. Jawabannya 7 kota itu diberikan kepada suku Simeon. Suku Simeon itu hidup di tengah. Lihat ya, di situ gambarnya. Simeon tinggal di tengah-tengah suku Yehuda. Makanya 7 kota diberikan. Klik. Yehuda mewarisi yang kita baca itu lebih dari 100 ya. Tidak ada kesulitan. Tapi ayat terakhir itu pertanyaan lagi. Jadi Yehuda next tidak dapat mengusir orang Yebus yang tinggal di Yerusalem. Pertanyaan kita adalah tidak mampu atau nggak mau. Harus dipahami itu ya. Apakah kegagalannya disebabkan kurang kekuatan atau kurang iman? Saya bilang kalau kurang kekuatan, ingat ya, 100 kota, satu kota saja nggak bisa. Dan catatan tentang warisan suku Yehuda,
berakhir dengan catatan yang tidak menyenangkan dan penuh firasat buruk. Next. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau. Orang Yebus tetap diam bersama-sama. Next. Penerapan ya. Kalau saudara pernah ingat, saya pernah khotbah ini, catatan saya itu 2007. Wah, pasti saudara lupa ya. Itu khotbah breakthrough. Next, save. Ini terobosan Daud. Next, coba lihat ya. Jadi kalau saudara melihat di gambar itu ya, ujung sana itu zamannya Yosua. Hakim itu yang di atas memerintah 410 tahun. Ingat ya, hakim yang terakhir itu Samuel. Samuel itu hidup pada zaman Saul dan zaman Daud. Jadi diperhitungkan antara Yosua sampai Daud itu kurang lebih 400 tahun. Next. Ayo kita baca ayatnya ya. Itu dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-6 sampai 10. Kita baca 2, 3. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Tunggu dulu, ini Raja Daud. Padahal ada raja sebelumnya, raja siapa? Sebelum Daud siapa? Saul. Sebelum Saul siapa? Hakim-hakim. 400 tahun. Terus 2, 3. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Ayat 7. Tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang-orang berkata, orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Klik. Nah, ini gambar kota Yerusalem ya, peta di awal perjanjian baru, tapi paling mudah di masa hakim-hakim, mereka Yosua, di masa Yosua suku Yehuda, di masa hakim-hakim, di masa Raja Saul mereka tidak mengalahkan apa? Klik, ini lower city. Makanya ini kota Sion, dikasih nama kota Daud seperti itu. Dan ini benteng pertahanan orang Yebus. Klik. Jadi pada masa itu Sion itu tempat bukit karang ya, kota pertahanan kuno. Orang Yebus menguasai 400 tahun di situ. Yebus itu nama kuno Yerusalem ya, tempat yang diinjak-injak. Bayangkan ya, 400 tahun, 400 tahun. Dari tembok menara kota yang kokoh terlindung, kayak gini ya. Kalau mau menyerang dari bawah, hancur mati. Tapi pikirkan ya, logikanya seperti ini. 100 kota bisa dikuasain. Masa satu kota nggak bisa? Klik, ada 2 kata yang mempengaruhi Daud sama kita ya. Ini buat kita sekarang. Engkau nggak sanggup. Itu jadi takut sama benci ya. Atau saudara memilih Tuhan semesta alam menyertai saya. Pilih kata-kata itu, pilih ya kata-kata iman saudara. Saudara mau buat terobosan atau saudara mau menyerah? Dan Daud menemukan terobosan itu. Jalan rahasia, sungai bawah tanah. Ingat ya, dia tinggal di Bethlehem dekat Yerusalem. Mungkin dia suka keluyuran ya. Dan Sir Charles Warren tahun 1866 dia menemukan tempat ini. Suaranya lupa. Sudah siap? Klik, nyalakan. Possibility is that Sinor is indeed the water channel. And we do know that cities were masuk conquered lewat sini by sending in crack troops through the water channel to force an entrance into the city. Masuk dari bawah. Does the word Sinor really indicate the Jerusalem water channel? If so, this wouldn't be the first time in antiquity that sneak attacks were made through a waterway. Warren's discovery of the shaft appeared to settle the mystery of the word Sinor.
But while many biblical scholars agree that this must have been the place where David's soldiers went up the gutter and conquered the city, others still have their doubts. Reich continued to dig and found another tunnel older than Warren's shaft. It leads to a fortified water pool. Reich believes that this is the original entrance into the pool, where the Canaanite inhabitants of Jerusalem drew water during times of siege, protected by an underground passage. This recent discovery opened a new debate among scholars around the origin of Jerusalem's water system. Next to me. Klik. Izinkan Tuhan membuat perbedaan hari ini. Kalau jalan mendaki ditutup, memutar ditutup, pintu tertutup, minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku terobosan. Ya, minta Tuhan kasih saya hikmat untuk breakthrough, namanya terobosan. Apapun masalah saudara, ekonomimu, masalahmu, pekerjaanmu, tokomu, kesehatanmu, apapun masalah saudara, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Minta terobosan dari Tuhan.